Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi usaha dan energi bagian yang kedua. Oke, sekarang kita bahas tentang energi. Dalam fisika, energi itu adalah didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi ini sangat banyak. Antara lain energi kalor, energi listrik, energi potensial, dan energi kinetik, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan pelajari hanya energi potensial dan energi listrik. Jadi yang pertama adalah energi potensial. Ya, energi potensial di sini. Jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda pada kedudukan tertentu atau kita sebut sebagai pada ketinggian tertentu. Nah, energi potensial kita singkat saja sebagai EP itu dirumuskan massa bendanya dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggiannya. Jadi di sini adalah EP sebagai energi potensialnya dengan satuan Joule. Kemudian M-nya di sini adalah massa dengan satuan kilogram. G di sini adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sedangkan H-nya di sini adalah ketinggian bendanya. Ketinggian satuannya meter. Jadi energi potensial suatu benda itu memang hanya berdasarkan kedudukan benda tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah batu ya di atas tebing seperti ini. Batunya misalkan 2 kg. Lalu berada pada ketinggian di sini misalkan 10 meter. Berapakah energi potensial yang dimiliki batu tersebut? Jadi tinggal kita kalikan saja, yaitu energi potensial adalah M kali G kali H. Sehingga energi potensial batunya adalah massa batunya adalah 2 kg kali percepatan gravitasi adalah 10 gitu ya. Hanya adalah 10. Maka energi potensial yang dimiliki batu itu adalah 200 Joule. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena memiliki kecepatan. Jadi energi kinetik disimbolkan EK sama dengan setengah kali massa bendanya kali kecepatan dikuadratkan. Jadi energi kinetik dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Sebagai contoh, bola yang bergerak gitu ya, horizontal dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini bola yang bergerak horizontal dengan kecepatan memiliki massa 0,4 kg. Pertanyaannya,
tentukan energi kinetik bola tersebut. Oke. Jadi, kita tinggal masukkan saja EK bola tersebut adalah setengah dikali masanya adalah 0,4 kg dikalikan V kuadrat, kecepatannya adalah 2 kuadrat. Maka bisa kita hitung di sini 4, 2 kuadrat kan 4, bagi 2 dulu ya sini, 2 kali 0,4 adalah 0,8 Joule. Energi total yang dimiliki setiap benda disebut dengan energi mekanik. Jadi di sini energi mekanik itu adalah energi total yang dimiliki setiap benda. Energi mekanik merupakan penjumlahan total dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi mekanik nilainya selalu tetap, sedangkan energi potensial dan energi kinetiknya dapat berubah-ubah. Jadi di sini akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik keadaan awal sama dengan energi mekanik keadaan akhir. Sehingga bisa kita tuliskan energi potensial keadaan awal ditambah energi kinetik keadaan awal itu akan sama dengan energi potensial keadaan akhir ditambah energi kinetik keadaan akhir. Nanti kita lihat untuk menyelesaikan contoh soalnya berkaitan dengan energi mekanik. Sebagai contoh, misalkan sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Hitunglah energi kinetik. Ya, hitunglah energi kinetik batu pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Oke. Jadi ada sebuah batu di sini dijatuhkan. Kalau arti kata dijatuhkan, maka kecepatan awalnya itu 0. Jadi di sini kalau dijatuhkan itu artinya V-nya 0. Artinya ini V awal. Dari ketinggian 20 meter. Jadi di sini ketinggiannya 20 meter. Ya, ini berarti permukaan tanahnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hitunglah energi kinetik batu pada ketinggian 5 meter. Jadi artinya batunya pada ketinggian 5 meter di sini. Nah, pertanyaannya adalah energi kinetik di sini. Berarti karena energi total pada benda selalu tetap, berarti kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik keadaan awal sama dengan energi mekanik keadaan akhir. Jadi di sini bisa kita uraikan energi potensial keadaan awal ditambah energi kinetik keadaan awal sama dengan energi potensial keadaan akhir ditambah energi kinetik keadaan akhirnya. Nah, keadaan awal berarti di sini. Nah, di sini EP1 berarti itu adalah MGH1. Di sini ditambah EK1 adalah setengah MV1. Sama dengan energi potensial kedua adalah MGH2
energi kinetik kedua adalah setengah mv2 kuadrat. Nah, di sini karena bisa kita bagi dengan m semuanya, ya. Tapi pertanyaan di sini kan EK. Nah, di sini adalah pertanyaan EK. Jadi sebenarnya ini penguraian aja, nggak perlu diubah sebenarnya ini, ya. Jadi kita tetap tuliskan saja ini adalah EK-nya, gitu ya. Oke, berarti di sini kita tuliskan dulu ya sebuah batu. Sebenarnya sih harus ada masanya ya. Kita tambahkan saja sebuah batu, misalkan masanya adalah 0,5 kg. Coba kita lihat di sini. Berarti masanya di sini adalah 0,5, G-nya 10, H1. Nah, sebagai H1 adalah yang 20 meter. Berarti sini 20 meter. Ditambah setengah dikali masanya adalah 0,5 ya, dikali V1-nya adalah 0. Ditambah sama dengan ya. Sama dengan di sini sama udah 0 ya. Berarti masanya adalah 0,5 dikali G-nya 10. H-nya adalah ketinggiannya 5. Berarti di sini ditambah EK2-nya. Oke. Berarti kita hitung di sini kita kalikan 5 kali 20 adalah 100. Ini udah jelas 0 ya. Sama dengan kita kalikan ini, coret aja koma dengan 0-nya. Jadi 25 ditambah energi kinetik kedua. Jadi yang ditanya adalah energi kinetik yang kedua di sini ya. Maka energi kinetik kedua itu adalah 100 dikurang 25. Jadi jawabannya adalah 75 Joule. Oke, kita lihat contoh lain. Jika benda di sini berada pada lintasan licin berbentuk seperti ini, gitu ya, Sobat Season. Ini benda, ini lintasannya licin, berada pada ketinggian awalnya di sini adalah 20 meter, misalkan di sini. Lalu di sini ketinggiannya adalah kita misalkan 15 meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan benda saat di posisi 15 meter dari tanah, gitu ya. Jadi pertanyaannya di sini massa berbenda m. Bergerak ya, di sini posisi A misalkan, di sini posisi B. Pertanyaannya kecepatan pada benda B. Jadi bukan dua benda nih ya, benda satu bergerak ya, lintasannya licin, berapa kecepatan benda ketika 15 meter. Nah, karena licin berarti tidak ada energi gesek tidak ada gaya gesek, sehingga energi akibat gesekan itu tidak ada. Berarti ini akan berlaku juga hukum kekalahan energi mekanik. Gitu ya, akan berlaku hukum kekalahan mekanik. Jadi kalau kita tuliskan di sini, yaitu energi mekaniknya adalah mgh pada ketinggian A ditambah, ini energi potensialnya, energi kinetiknya adalah setengah mva kuadrat sama dengan di sini mghb ya, ketinggian pada titik B. Di sini adalah setengah m, energi kinetiknya setengah mv pada titik B kuadrat. Oke. Misalkan bendanya itu dilepaskan ya. Benda bermassa M dilepaskan dari titik A. Nah, arti kata dilepaskan, maka di titik A itu kecepatan awalnya adalah 0. Jadi kalau kita masukkan di sini, nah di sini karena M-nya ada semua, karena pertanyaan adalah VB saja, ini bisa kita coret massa bendanya. Jadi tidak perlu ada massanya. Sehingga G-nya itu kita tulis 10, ketinggian A-nya adalah 20. Di sini
karena VA-nya adalah 0, karena 0 dikuadratin dikalikan setengah itu tetap 0, sama dengan G-nya juga 10, ketinggian B-nya adalah 15, ditambah setengah kali VB-nya di sini yang ditanyakan. Oke. Jadi 10 kali 20 adalah 200 sama dengan 150, ya 10 kali 15 itu 150 ditambah setengah kali VB kuadrat. Kalau kita pindahkan ke sini berarti 200 dikurang 150 sama dengan setengah dikali VB kuadrat. 200 dikurang 150 itu adalah 50 sama dengan setengah kali VB kuadrat. Sehingga di sini VB kuadrat sama dengan 2 kali 50 yaitu 100, sehingga kecepatan di B adalah akar dari 100 yaitu 10 meter per sekon. Oke. Nah, kalau dalam kasus ini bisa juga dengan cara cepat, yaitu coba kalau kita tidak usah masukkan langsung di sini, bisa kita lihat. Berarti di sini GHA, ya. Ini GHB kita pindahkan ke sini. Jadi seperti ini. G kali HA dikurang G kali HB. Karena di sini kan sudah 0 ya. Di sini udah 0. Jadi ini diabaikan, pindah ke sini. Sama dengan setengah VB kuadrat. Berarti di sini G kita kalikan dengan selisih antara ketinggian titik A dengan ketinggian titik B. Sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, kalau selisih antara ketinggian A dan ketinggian B itu kita tarik garis gitu ya. Di sini. Lalu kita anggap itu sebagai H, ya H saja, maka di sini jadinya G kali H, ya duanya kan bisa kali ke sini, jadi 2GH sama dengan VB kuadrat, sehingga dapatlah rumus cepat di sini akar dari 2GH, di mana H-nya itu adalah selisih ketinggian posisi awal ke posisi akhir. Jadi bisa kita hitung dengan cara V sama dengan akar dari 2 kali G-nya 10. H-nya adalah selisih dari 20 dikurang 15. Berapa berarti sini? 20 dikurang 15, yaitu 5. Coba kita cek di sini. Kali 5. Maka V-nya akan dapat 2 kali 5, 10. Kali 10 adalah 100. Akar 100, 10. Jadi bisa cara seperti ini, Sobat Edson. Mudah ya? Oke, Sobat Edson. Sekian dulu materi usaha dan energi bagian yang kedua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!